Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kami akan melakukan kegiatan forum grup diskusi atau FGD yang akan dipandu oleh saya, Putri Oktaviani selaku moderator, dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan para peserta diskusi pada siang hari ini. Mungkin untuk pesertanya boleh memperkenalkan diri masing-masing dari pojok kanan, silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Nisa Mila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Barokah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Baik, terima kasih. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Rahmi Fendi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Saladara. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Alvina Musarang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Oke, perkenalkan, nama saya Lili Wulan Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Rizkianto dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Baik, terima kasih para peserta diskusi yang telah memperkenalkan dirinya. Pada kegiatan kali ini, kami mengambil tema diskusi yaitu pemasyarakatan sastra Indonesia dengan topik perpustakaan. Apakah perpustakaan harus menjadi pusat aktivitas secara sastra dengan mengadakan diskusi, lokakarya atau pertunjukan sastra secara berkala? Nah, sebelumnya saya akan memberikan dulu tentang pernyataan umum mengenai topik diskusi pada siang hari ini. Di mana seperti kita tahu bahwa perpustakaan ini kan selama ini dikenal sebagai tempat peminjaman atau penyimpanan buku. Nah, namun seiring perkembangan zaman, di sini perpustakaan itu dituntut untuk lebih adaptif atau proaktif dalam mengembangkan program yang dapat menarik minat masyarakat, terutama dalam bidang sastra. Nah, aktivitas sastra ini kan bisa berbagai ragam ya, atau seperti lokakarya, diskusi, bahkan pertunjukan sastra. Itu kan tidak hanya bisa memperkaya wawasan dari masyarakat itu sendiri, namun dengan adanya aktivitas sastra di dalam perpustakaan itu, kita dapat mewadahi bagi para penulis, penyair, atau pecinta sastra untuk berkreasi atau menuangkan ide-ide serta pikiran dari para pecinta sastra itu sendiri. Nah, baik dari pernyataan yang telah saya sampaikan ini, mungkin ada dari peserta diskusi yang ingin memberikan pernyataan singkat terkait topik kita pada siang hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan terkait pernyataan umum yang saya setuju, dan juga saya percaya bahwa perpustakaan ini juga harus menjadi lebih dari sekedar tempat penyimpanan buku, tetapi harus menjadi pusat kegiatan yang lebih hidup lagi ke depannya. Dan juga di dalam sastra ini dapat menciptakan sebuah ruang bagi pertukaran gagasan yang menginspirasi. Nah, maka dari itu saya sendiri juga mendukung sebuah adanya gagasan untuk mengubah perpustakaan menjadi pusat aktivitas yang lebih dinamis lagi dengan mengadakan sebuah diskusi, lokakarya, dan juga pertunjukan secara berkala. Nah, dalam teknologi ini juga yang semakin berkembang di setiap zamannya, lebih mendominasi kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, yang dimana lebih menarik dan juga lebih relevan bagi masyarakatnya. Kemudian juga melalui diskusi dan juga lokakarya serta pertunjukan sastra yang diadakan secara berkala ini, perpustakaan juga dapat menjadi tempat di mana orang-orang ini berkumpul untuk berbagi sebuah pengetahuan ataupun pengalamannya. Nah, dapat diketahui juga bahwa sekarang ini kan banyak sekali ya komunitas-komunitas yang
menggerakkan terkait tentang sastra baik dalam karyanya maupun juga sejarahnya. Nah, selain manfaat langsung bagi individu itu, aktivitas sastra ini juga memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhannya. Jadi dengan menghadirkan sebuah sastra dalam berbagai bentuknya, perpustakaan juga memberi pintu bagi inklusi dan juga keragaman menghargai berbagai latar belakang identitas dan juga perspektif dari masyarakat yang masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rizky yang telah memberikan pernyataan umum mengenai topik kita pada siang hari ini. Mungkin dari peserta lainnya ada yang ingin menyampaikan pernyataan umum lainnya? Sebelumnya terima kasih beberapa dan terima kasih Pak Rizky yang telah memberikan pernyataan awal. Saya sangat sependapat dengan pernyataan awal Pak Rizky, tapi saya ingin menambahkan dari di sini saya menggarisbawahi tentang pernyataan dari Rizky tentang teknologi. Seperti yang kita ketahui ya, teknologi di zaman sekarang ini kan semakin maju, dan apalagi di era yang sekarang ini yaitu Gen Z ini memberikan informasi yang tidak terbatas di dalam era digital. Lalu Gen Z ini juga membawa pengaruh yang unik pada dunia sastra. Gen Z ini juga memberikan karya sastra menunjukkan ciri khas seperti keberagaman platform. Lalu Gen Z ini juga memberikan semangat kolaborasi, lalu eksplorasi isu kontemporer dan penggunaan bahasa yang dinamis dan gaya penulisannya juga yang sangat menarik. Lalu perkembangan ini juga sangat membuka peluang baru dalam penyampaian cerita, lalu interaksi dengan pembaca, dan sangat menghadirkan wajah baru dalam dunia sastra pada saat ini. Baik, terima kasih kepada Ayahnya yang telah menyampaikan pernyataan singkat terkait topik kita pada siang hari ini. Mungkin boleh satu lagi peserta yang ingin menyampaikan pernyataan. Sebelumnya terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada Ara dan juga Rizky. Saya juga berpendapat gitu ya dengan hal ini. Jadi menurut saya perpustakaan tentunya harus bertransformasi menjadi pusat aktivitas sastra dengan mengadakan diskusi, lomba karya dan juga pertunjukan sastra yang berkala gitu. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena jika melakukan langkah ini, maka tidak hanya akan meningkatkan minat terhadap sastranya itu sendiri, tetapi juga akan menambah wawasan para masyarakat sekitar atau bahkan Gen Z gitu yang kita juga acara. Lalu dalam era digital yang kian berkembang, tentu di mana akses terhadap informasi dan juga hiburannya semakin mudah didapat. Jadi perpustakaan dapat memanfaatkan hal ini untuk menjadikannya sebagai peluang ataupun kesempatan untuk jadi dapat mengeksplorasi, menghasilkan dan juga merayakan keindahan sastra dengan bentuk yang lebih interaktif dan juga relevan. Nah, dengan menyelenggarakan kegiatan sastra yang menarik dan bervariasi ini, maka perpustakaan juga dapat menjadi tempat yang tidak hanya sebagai tempat yang memberikan akses juga kepada sastra lainnya, tapi juga dapat menjadi ruang yang untuk berbagi ide, inspirasi dan juga pengalaman terhadap sama pencipta sastra gitu. Jadi tanpa memandang latar belakang ataupun generasinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada ketiga peserta yang telah memberikan pernyataan awal mengenai topik kita pada hari ini, yaitu dengan Rizky yang setuju dengan aktivitas sastra guna melibatkan atau memanfaatkan Gen Z ini dalam aktivitas dan kegiatan sastra. Dengan memanfaatkan teknologi, perpustakaan juga harus bertransformasi supaya aktivitas sastra itu berkepanjangan di kalangan Gen Z. Baik, terkait ketiga pernyataan tadi, mungkin peserta ada yang ingin memberikan tanggapan terkait ketiga pernyataan yang telah disampaikan oleh peserta sebelumnya. Oke, mungkin terima kasih moderator yang ingin menanggapi tadi membahas mengenai perkembangan karya sastra ya di era teknologi dan juga di generasi sekarang ini. Saya menanggapi perkembangan dari karya sastra ini juga setuju karena terus berlangsung seiring berjalan dengan evolusi budaya, teknologi serta sosial juga. Nah, jadi menurut saya memang tiap periode sastra ini memiliki pengaruh dan unik atau
ciri khasnya tersendiri gitu. Karena perkembangan sastra itu selalu terus membentuk dan dipengaruhi oleh zaman mereka. Seperti era Gen Z ini, jadi era Gen Z mungkin cenderung dia lebih terbuka terhadap karya sastra yang mungkin melibatkan kolaborasi antara penulis. Jadi mereka tuh lebih tertarik pada karya sastra yang mungkin dihasilkan melalui proyek atau suatu komunitas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azalea yang telah memberikan tanggapan. Mungkin peserta lainnya ada yang ingin memberikan tanggapan terkait ketiga pernyataan awal tadi. Baik, silakan. Ya, baik, izin menanggapi dari pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Saya juga rasanya setuju karena menarik mengetahui bahwa pemasyarakatan sastra ini harus dilakukan baik itu di perpustakaan maupun dengan teknologi. Pertama, saya setuju kenapa perpustakaan digunakan untuk sebagai alat untuk menyebarkan sastra atau memasyarakatkan sastra kepada khalayak umum, karena tentunya kita sama-sama tahu di perpustakaan mungkin sekarang sudah banyak yang melakukan peluncuran buku. Terdapat juga di perpustakaan terdapat aula-aula yang bisa dipakai untuk kegiatan sastra dan juga pementasan sastra. Jadi pemerintah sebenarnya sudah mendukung kita sebagai penggiat sastra ataupun orang-orang yang menjadi kegiatan sastra untuk melakukan penyebarluasan terhadap karya sastra Indonesia yang sangat banyak dan juga sangat melimpah tentu di Indonesia. Dan lagi kebetulan kemarin saya juga mendapat pengalaman sedikit tentang publis ataupun mempublikasikan buku dari seorang sastrawan Indonesia, yaitu Ibu Halimah Munawir, bukunya berjudul Patmi. Dan kegiatannya yang sangat seru. Jadi kegiatan-kegiatan di perpustakaan ini dapat menarik khalayak umum, tidak cuma orang-orang yang menjadi sastra di tempat, tapi ada mahasiswa, ada bahkan siswa SMP dan SMA pun datang untuk mengetahui apa sih yang ada di kegiatan publis buku ini kan. Publis buku termasuk karya sastra kan. Nah, di situ juga terdapat kegiatan-kegiatan menarik, nggak cuma datang terus publis buku selesai, enggak. Ternyata di dalamnya ada kegiatan-kegiatan menarik, ada pertunjukan, ada monolog, ada musikalisasi puisi, bahkan yang dimana di dalamnya sangat kompleks, nggak hanya menunjukkan buku aja, tapi ada kegiatan-kegiatan sastra lain. Jadi memang harus dimanfaatkan perpustakaan itu, nggak hanya dipakai untuk baca atau meminjam buku lagi. Dan lagi untuk teknologi, saya sangat setuju kenapa karya sastra harus memanfaatkan juga teknologi, karena kalau misalkan seorang penulis hanya memanfaatkan media cetak, tentu kita harus menunggu yang namanya editor. Editor itu kan nanti akan mengikuti tulisan kita. Tapi kalau misalkan kita menggunakan teknologi, kita bisa dengan bebas mempublis ataupun meluncurkan karya kita tanpa harus menunggu waktu dari ataupun menunggu tanggapan dari editor untuk mempublikasikan ataupun memasyarakatkan karya-karya yang kita punya. Jadi lebih bebas dan tentunya kita lebih berkuasa untuk memasyarakatkan sastra yang kita punya, memperkenalkan karya-karya yang kita punya ataupun yang kita miliki untuk dibaca oleh orang-orang dengan bebas dan juga mudah diakses oleh orang banyak. Jadi perkiranya. Baik, terima kasih Lili atas tanggapan. Mungkin satu lagi peserta yang ingin menanggapi, boleh? Baik, terima kasih banyak. Saya bisa bilang mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang tadi keluasan bagaimana ketika kita mempublish ataupun karya-karya yang kita buat, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, mungkin memang banyak sekali dampak positif yang dapat diungkapkan ataupun dimunculkan ketika kita mengeluarkan ataupun mengadakan pada komunitas untuk menyebarkan karya-karya sastra seperti itu. Nah, tapi tidak memungkiri juga akan ada dampak negatif yang akan muncul pada karya ataupun ketika kita mengikuti suatu komunitas yang ada pada saat itu, ketika mereka berniat untuk memunculkan karya sastra. Tapi tidak memungkiri juga bahwa orang lain itu ingin menyelesaikan maksud tertentu dan juga memiliki maksud negatif, seperti misalnya ketika pada suatu cerita kebanyakan zaman sekarang itu ketika orang-orang sangat memiliki pemikiran terbuka, maka karya sastranya itu sekarang banyak sekali yang benar-benar pemikiran terbukanya itu mereka langsung keluarkan saja seperti itu dalam karya sastra tanpa memikirkan hal baik buruknya yang mungkin terjadi ketika karya sastra itu dipublish dan
disebarluaskan. Apalagi zaman Gen Z sekarang tuh hanya saja membaca tapi tanpa memahami apa sebenarnya maksud yang baik dan buruknya. Dan mereka pun anak Gen Z sekarang karena mereka memikirkan pemikiran yang terlalu terbuka, mereka jadinya menganggap ya bahwa dampak negatif itu pun ya diperbolehkan saja gitu ketika seseorang itu mempublish karya sastranya yang memiliki nilai negatif. Oke, baik. Kita telah mendengarkan dari tiga peserta diskusi untuk tanggapan terkait pernyataan awal dari terkait dari hal itu saya punya pertanyaan nih. Saya bertanya nih, sebenarnya apa sih pengaruh yang ada atau yang muncul akibat perkembangan zaman ini atau di kalangan Gen Z lah gitu, seperti Wattpad atau Instagram itu apakah mempengaruhi Gen Z untuk mengkonsumsi karya sastra itu? Kira-kira apa sih pengaruhnya? Ada yang ingin dijawab? Terima kasih Mbak. Kami sampaikan bahwasannya perkembangan ini banyak karya sastra yang diupload ke internet seperti Wattpad ataupun Instagram. Nah, dengan adanya karya sastra di upload ini, maka platform online seperti itu tersebut dapat memberikan implikasi negatif. Nah, misalnya saja adanya situs penyedia buku legal di internet yang semakin besar dapat mempengaruhi hak cipta dari para penerbit dan pengarang tersebut. Selain itu juga pentingnya untuk mempertahankan kualitas dan integritas karya sastra dari para penerbit ataupun pengarang karya sastra tersebut, dan sehingga para penerbit dapat mendapatkan hak cipta yang mereka miliki dari karya pengarang karyanya seperti itu. Oke, berarti pengaruhnya itu ada juga dampak buruknya Iya. mengenai akses ilegal dan hak cipta. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan terkait jawaban dari pertanyaannya? Masyarakat karya sastra mungkin satu hal yang bisa jadi bukan masyarakat. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Kalau teman-teman tahu, kita ada tadi sepakat masyarakat yang paling luas, ini dan lain-lain, ada diskusi, ada masyarakat dan sebagainya. Tapi kenapa revitalisasi Taman Ismail Marzuki? Artinya begini, yang revitalisasi itu sudah dicetak oleh para seniman-seniman. Artinya dari kalangan kita para seniman yang bikin hashtag saving gitu, Taman Ismail Marzuki. Ya, ini karena pemerintah udah mendukung pemasyarakatan karya sastra, gitu. Harusnya pemerintah udah mengkomersialisasikan artinya yang ya dari dulu teman-teman penyanyi, teman-teman sastrawan itu kumpul di sana gitu, berdiskusi berlangsung karya dan sebagainya. Ya ini cukup jadi paradoks itu. Dari tadi teman-teman bilang bahwa kita perlu masuk ke masyarakat karya sastra dan memajukan perpustakaan dan sebagainya, tapi di satu sisi dari sisi pemerintah juga mendukung. Dan tadi kalau kita berbicara teknologi, justru menurut saya teknologi yang memutus masyarakat karya sastra kita gitu. Sekarang mas tadi argumen dari Billy kan yang bilang bahwa dia dengan mudahnya teknologi kita bisa menunjukkan buku dan sebagainya. Itu kan karena kemudahan. Itu dengan karena mudahnya peluncuran buku. Yang nggak ada lagi peluncuran buku yang lebih luas, lebih masif, gitu, lebih terencana gitu. Tapi menunjukkan buku aja gitu. Artinya orang udah nggak peduli dengan
acara-acara yang akan muncul karya diskusi dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kedua peserta yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kita sudah membahas kita mengambil kesimpulan dari pernyataan awal, tanggapan, dan juga jawaban-jawaban dari kedua peserta. Selanjutnya, apa sih tantangan atau yang menjadi tantangan utama yang mungkin akan dihadapi perpustakaan dalam mengadakan kegiatan sastra secara berkala gitu? Bagaimana cara mengatasinya? Dapat dimengerti? Baik, silakan ada peserta yang ingin menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk menanggapi tadi pertanyaan tentang bagaimana perpustakaan menghadapi tantangan dari kegiatan sastra yang diadakan di perpustakaan dan bagaimana solusinya. Sebenarnya sejatinya, nah perpustakaan di Indonesia itu kan terlebih di Jakarta ya, sebenarnya nggak hanya perpustakaan hanya pemerintah, tapi perpustakaan mungkin yang didirikan oleh yayasan dan sebagainya. Nah dari itu sebenarnya kita ataupun orang-orang yang menjadi perpustakaan bisa berkolaborasi ataupun mempunyai komitmen untuk membantu memasyarakatkan sastra dan itu. Mereka bisa menyediakan tempat ataupun bahkan menyewakan tempat seperti tadi yang dikatakan Paris, bahwa memang perpustakaan memang sudah bisa mengkomersialisasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sastra. Jadi solusi dari perpustakaan menghadapi kegiatan-kegiatan itu, perpustakaan sudah banyak, tinggal kita sebagai penggiat sastra ataupun orang-orang yang menggiat sastra mencari akal ataupun mencari cara gimana nih caranya supaya karya-karya sastra ini bisa dipamerkan ataupun dipublikasikan ke masyarakat secara luas melalui perpustakaan-perpustakaan yang ada. Selain itu memang kebanyakan di Indonesia, terkhususnya kita yang memang tinggal di Jakarta, banyak perpustakaan-perpustakaan gratis yang tinggal kita mengurus saja nih, misalkan kita mengadakan kegiatan sastra. Tadi kita tinggal mengurus surat dan sebagainya, karena dari pemerintah pun telah menyediakan tempat itu secara gratis dan bisa dinikmati secara bersama-sama. Nah dari situ berangkat dari situ tentunya akan sangat mendukung bahkan kegiatan-kegiatan ataupun karya-karya sastra yang mungkin ingin kita masyarakat ingin kita kenalkan ke anak-anak mungkin SD atau mungkin SMP tingkat yang memang belum terlalu mengenal karya sastra secara dalam seperti mahasiswa dan juga pengarang-pengarang lainnya. Nah ataupun penggiat-penggiat karya sastra, jadi kita bisa mengenalkan dari ini pun. Kalau misalkan memang mau, perpustakaan juga bisa mengadakan misalkan kegiatan-kegiatan sastra bekerjasama dengan penulis ataupun pengarang sastra, melakukan misalkan roadshow ataupun roadur tentang misalkan ada karya yang ingin dipublikasikan, dia mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah untuk mempublikasikan karya sastra yang diterbitkan ataupun dipublikasi. Jadi masyarakat lebih tahu dan mengenal karya sastra yang dipublis ataupun dikenalkan ke masyarakat itu. Dan juga tentunya masyarakat akan mengenal nih siapa aja sih penulis ataupun pengarang ataupun sastrawan yang ada di zaman sekarang ini. Nggak cuma yang kita kenal Khalil Anwar, Pramudia, nggak hanya itu. Jadi kan memang sastrawan terus muncul ya seiring perkembangan zaman. Jadi kita nggak bisa stuck aja di misalkan anak-anak ataupun generasi-generasi sekarang nggak bisa stuck aja di oh itu sastrawan yang terkenal yang mayor ini, tapi mereka nggak mengenal nih siapa nih pembuat misalkan ada karya-karya sastra di buku-buku pelajaran, mereka nggak kenal siapa karyanya. Nah dari situ mungkin bisa nih pengarang-pengarang yang memang belum terlalu terangkat namanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin kiranya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin menambahkan atau bertentangan dengan jawaban dari Ibu ini? Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya setuju dengan tanggapan Dedi mengenai perpustakaan yang memang memiliki keterbatasan sumber daya seperti dana, fasilitas, dan juga mungkin kita bisa bilang tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengadakan sebuah kegiatan sastra secara berkala. Jadi keterbatasan ini tuh bisa jadi menyebabkan perpustakaan itu tidak dapat memenuhi untuk mengadakan sebuah kegiatan sastra itu sendiri. Nah, mungkin menambahkan setelah tadi pernyataan dari Lili, menambahkan bahwa selain hal-hal yang
di perpustakaan terdekat. Dengan kegiatan ini menjadi sebuah tantangan mungkin ya. Jadi keterbatasan bahan pustaka itu dapat menyebabkan perpustakaan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin ingin mengakses informasi tentang perihal seputar sastra itu. Kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Azalia dan Leni Bulan atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan jawabannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya menambahkan sedikit lagi ya. Tadi kan sudah banyak membahas tentang bagaimana perpustakaan yang misalnya didirikan dan juga sumber dayanya ketika itu diberlakukan. Nah, mungkin sudah banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan perpustakaan gratis ataupun menyediakan berbagai fasilitas di sana pun gratis. Nah, permasalahan di sini adalah nyangka dengan ketika tempat itu sudah disediakan, fasilitas itu telah diberikan, namun tidak ada orang yang memiliki minat terhadap perpustakaan yang disediakan secara terbuka ataupun yang memang perpustakaan itu sudah benar-benar ada di tempatnya, sudah ada bangunannya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang-orangnya itu memiliki minat yang rendah ketika mereka itu banyak sekali pasti kan orang itu maleslah pergi ke mana. Apalagi dibangun dengan adanya tadi karya-karya sastra yang mereka itu sudah bisa dipublish ataupun dilihat dari media sosial seperti Wattpad ataupun Instagram ataupun dari web seperti itu, dan mereka pun tambah merasa bahwa datang ke perpustakaan itu jadinya seperti hal yang kayak menjadi sebuah hal yang malas ataupun kayak jadi lebih susah mengakses ketika kita ingin membaca sebuah karya sastra. Nah, jadi ketika mereka itu sudah menganggap bahwa kita bisa membaca sebuah karya sastra ataupun mencari karya sastra itu dari berbagai macam teknologi yang sudah diberikan. Nah, mereka itu menganggap jadi sudah diberikan kemudahan dalam bidang teknologi dan ada karya sastra berupa e-booknya. Jadi mereka pun menganggap tidak perlu lagi datang ke sana. Jadi sehingga perpustakaan yang sudah dibangun secara gratis dan fasilitas-fasilitas yang diberikan itu sudah memenuhi istilahnya seperti itu pun terasa seperti kayak sia-sia saja itu untuk dibangun seperti itu. Jadi kata saya terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Oke, baik, di sini saya sudah mendapatkan fokus permasalahan dari topik kita pada siang hari ini, di mana bahwa perpustakaan itu sudah tepat untuk menjadi menuangkan kegiatan masyarakat sastra. Tapi tantangannya itu apakah ada minat pada masyarakat itu sendiri? Karena kan percuma ya kalau perpustakaan sudah disediakan, fasilitas sudah diupayakan, namun minat masyarakatnya itu kurang. Karena di sini juga kemajuan teknologi atau kalangan Gen Z itu juga menjadi tantangan rupanya. Kira-kira solusinya itu bagaimana? Mungkin dari penonton ada yang ingin memberikan solusi? Dari peserta dulu. Sebenarnya kenapa perpustakaan gitu? Kan kalau kita mau cari minat dan kenapa cuma perpustakaan? Mungkin saya tadi ngomongnya teknologi. Jadi itu akibat dari teknologi gitu. Dengan solusi kurangnya minat ke perpustakaan, dengan mudahnya akses dari ponsel dan sebagainya itu dia salah satu akibat dari teknologi gitu. Dan ya menurut saya kenapa cuma harus perpustakaan pilihannya gitu, kalau bisa disediakan pilihan lain gitu. Itu yang perlu dicari solusinya, bukan dicari diskusi terkait perpustakaan aja. Baik, mungkin ada yang menambahkan solusi lain terkait di sini tantangannya itu Gen Z sudah terbiasa dengan teknologi ya, ada teknologi seperti tadi media platformnya itu ada Wattpad atau Instagram ya, tempat oleh salah satu peserta. Kemudian tantangannya itu ternyata teknologi itu sendiri dan dampaknya itu perpustakaan menjadi tidak diminati oleh masyarakat. Kira-kira ada yang menanggapi? Oke,
Terima kasih atas kesempatannya menanggapi lagi pernyataan tadi. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah perpustakaan ini hanya salah satu upaya untuk memasyarakatkan karya sastra. Namun memang bisa tadi disebutkan ada teknologi seperti webpad dan sebagainya, webtoon juga ada, ya kan? Cuma itu untuk komik kan. Nah mungkin solusinya adalah memang kita ya tadi kan yang sudah kita diskusikan bahwa tadi adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan nih, gimana caranya supaya karya sastra ini lebih dikenal oleh masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, lebih bisa kawin lah sama masyarakat, dikenal sama masyarakat gitu. Nah kalau misalkan memang tantangannya Gen Z sekarang sudah masuk perpustakaan, ya nggak apa-apa, di perpustakaan ini bisa di kaum-kaum yang memang mahasiswa, termasuk pengarangnya ataupun masyarakat yang memang usianya sudah menengah ke atas gitu ya, udah menuju usia dewasa lah. Nah untuk anak-anak yang Gen Z-nya bisa melalui tadi platform ada webpad dan sebagainya, dan itu saya rasa merupakan salah satu langkah yang bagus dan juga upaya yang bagus yang dimana kedua langkah ini bisa saling melengkapi nih. Jadi karya sastra itu di masyarakat bisa secara luas, nggak cuma di perpustakaan, berarti di perpustakaan aja ataupun ataupun berhenti di teknologi saja, tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan dan juga bisa diakses di mana saja dan kapan saja seperti itu. Baik, terima kasih kepada kedua peserta yaitu Faris dan Lia yang telah menjawab solusi atau memberikan solusi terkait permasalahan topik kita pada siang hari ini. Dan di sini izinkan saya untuk menyampaikan komitmen di mana ternyata permasalahan dari upaya perpustakaan itu untuk menjadi pusat aktivitas sastra itu sebetulnya menuai pro dan kontra ya, dan juga memiliki beberapa dampak, dan ternyata teknologi itu telah menjadi tantangan itu sendiri. Nah untuk solusinya itu tadi telah disampaikan, dan ini kita sepakati ya, untuk solusinya itu ya artinya perpustakaan itu harus tetap dijalankan untuk memasyarakatkan masyarakat sastra agar sastra itu berbaur atau lebih dekat dengan masyarakat, sehingga untuk yang teknologi atau mengikuti perkembangan zaman yaitu berbagai platform yang mudah diakses itu untuk kalangan Gen Z. Oke, baik, mungkin kita sudah menyepakati ya itu solusinya dari topik diskusi kita pada siang hari ini. Baik, cukup sekian mungkin diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih para peserta, kedelapan peserta saya yang sangat luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, kita pamit undur diri ya. Saya Putu Feni selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.